Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungan yang sampai kepada kita terambil dari Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-20 sampai 26. Nanti disempatkan baca secara pribadi di rumah, Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-20 sampai 26. Ini merupakan ucapan bahagia dan peringatan dari Yesus kepada murid-murid. Dan hari ini ucapan bahagia peringatan ini sampai kepada kita sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Allah, bahkan sebagai murid yang selalu berusaha mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Apakah itu ucapan bahagia dan peringatannya? Dalam bacaan ini Tuhan mengungkapkan bahwa berbahagialah setiap kita yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, yang dikucilkan, yang dicela, dan ditolak karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagian ini ingin meneguhkan murid-murid dan kita saat ini bahwa pada akhirnya ketika murid memberitakan Injil sampai saat ini semua pengikut yang memberitakan Injil, ketika ia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak dinamika, bahkan itu bukan sesuatu yang sukses secara duniawi, kaya dan sebagainya, tetapi Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, miskin, lapar, dan menangis, serta dibenci, dan sebagainya tadi, itu dalam terang cinta kasih Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu, Tuhan Yesus pun memberikan peringatan kepada murid-murid. Karena sebagai pengikut Yesus, kita tahu godaan ini pun sangat kuat. Apa itu? Celakalah kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang tertawa, dan celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan hal-hal yang secara duniawi biasanya manusiawi kita mau memilikinya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, ketika kita mendapatkan semua itu kenyang, kaya, tertawa, dan ada pujian dari orang-orang, tapi bukan karena kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan dengan tegas mengatakan, celakalah kamu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dua poin ini, berbahagialah dan celakalah, itu yang menentukan kita. Ketika kita tetap berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman untuk kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi sekalipun kita orang yang sukses secara dunia ini, kaya, kenyang, tertawa, semua orang memuji kita, tetapi kita tidak sedang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka celakalah kita. Bagian ini menurut saya menjadi refleksi yang menarik buat kita hari ini. Apakah kita mau disebut sebagai orang yang berbahagia dalam kehidupan kita meskipun kita mengalami penderitaan? Kita adalah orang berbahagia karena melakukan kebenaran firman Tuhan? Atau kita menjadi orang yang tampaknya paling berbahagia di dunia ini, tapi sebenarnya kita adalah orang yang celaka karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin ini banyak contoh yang pasti jemaat yang dikasihi Tuhan punya hal yang relevan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memampukan Bapak Ibu, teman-teman pemuda untuk tetap berjuang dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita miskin karena kebenaran itu, meskipun kita lapar, meskipun kita menangis, dibenci, ditolak, dan dikucilkan, dicela, tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Termasuk ketika di tengah situasi pandemi ini, ada banyak-banyak
orang yang berusaha mengingatkan, menegaskan untuk taat protap, dan ternyata dengan sikap itu kita juga tidak disukai, tetaplah bersuara. Karena kita sedang berjuang di tengah pandemi ini. Kita tidak sedang lengah atau leha-leha, tetapi ada satu nyawa yang ketika kita berjuang taat pada protap, maka nyawa-nyawa itu adalah orang-orang di sekitar kita, terdekat kita yang kita jaga dan kita lindungi dalam terang cinta kasih Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Selamat berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Selamat berbahagia. Amin.